dari 23 itu hampir mayoritas sepakat bahwa rejim ini adalah harus tutup buku. Sudah harus tutup buku karena sudah tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Alasan kenapa Kitoh 26 itu dimunculkan itu salah satunya adalah karena supaya NU tidak terseret-seret oleh godaan atau manisnya kekuasaan. Jangan sampai seperti PKI dan Masumi. Tetapi pemilihan penentuan lokasi itu harus memenuhi historis, harus memenuhi ideologis, harus memenuhi politis. Kalau keluar dari itu nanti mengada-gada seakan-akan ini pretensi. Selamat datang Pak Andi Najmi ini Wakil Sekjen PBNU periode kemarin. Masa depan bicara masalah. Iya. Kemarin dan masa depan. Kemarin dan masa depan ya. Ya, Pak Ulyas Taha ini Ketua PWNU Sulawesi Utara, pernah juga Ketua PBNU 2 tahun ya, karena dinamika di PBNU pilih menjadi ketua NU lagi di Sulawesi Utara. Saya kira Pak Ilyas punya pengalaman yang luar biasa mengenai bagaimana pergolakan, bagaimana dinamika, dan bagaimana kemaslahatan publik NU untuk masyarakat Sulawesi Utara. Yang dikenal masyarakat Sulawesi Utara itu kan mayoritas non-muslim ya. Kalau di Jawa Timur, kalau kita lagi jalan, lalu kaki kita kepentok batu. Batu itu begitu kita ambil, kita tanya, kamu siapa? Pasti dia ngaku NU. Nah, batu itu jadi batu aja kalau di Jawa Timur itu, kalau ditanya ngaku NU ya. Kalau di Jawa Timur, kalau di Sulawesi Utara susah gitu kan begitu. Tapi memang untung saja Sulawesi Utara itu minoritas Islamnya, Pak. Coba kalau dia Islam mayoritas, perempuannya ubi kupas semua, cantik-cantik, putih-putih. Iya kan? Hah? Ubi kupas tuh putih, bersih, bening gitu coba. Kutilang. Coba kalau itu semua adanya di Madura, Kiai Madura itu berapa kali kawin coba kali. Untung aja di sana Nasrani jadi nggak biasa. Nah, jadi Pak Ulyas ini urusan akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah, urusan kawin dia Nasrani. Nggak mau nambah dia kan begitu. Katolik ya, gitu. Ini ada wakil ketua Banten ini. Kalau Pak Ulyas tadi masih agak takut-takut dikit. Jadi ya pokoknya Gus Yahya itu ada baiknya, ada buruknya. Karena beliau di dalam kan begitu. Paling nggak pernah nanda tangani SPJ lah gitu. Orda. Ayo Pak Kurnia Permana Kusuma ini silakan. Bagaimana? Nah, Banten dulu. Ayo monggo. Jawa Barat baru Banten. Kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pak Ndin, saya diperintah oleh Pak Juhadi untuk hadir di sini untuk ikut menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tadi malam dengan Pak Juhadi khusus yang saya tangkap itu ada 2 hal. Yang satu hal itu adalah untuk didiskusikan dan satu hal lagi untuk aksi. Nah, yang aksi ini maaf saya tidak sampaikan di sini karena berkenaan dengan menghadapi muktamar. Jadi kapasitas kalaupun ada
Saya diperintahkan untuk lebih banyak mendengar Pak Mabro sebetulnya daripada bicara gitu lah, karena kapasitas saya terbatas. Nah, berkenaan dengan pernyataan-pernyataan yang berkembang sebetulnya Zoom yang tadi disampaikan oleh Pak Samsu itu betul. 23 wilayah itu rutin setiap minggu pertemuan, tidak pernah berkurang, dan kadang-kadang ada keluar masuk gitu. Dari 23 itu hampir mayoritas sepakat bahwa rejim ini adalah harus tutup buku. Sudah harus tutup buku karena sudah tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kira-kira gitulah yang saya tangkap begitu ya. Iya Pak. Iya. Ini lebih keras dari DKI. Nah, tepuk tangan dulu. DKI belum dapat SK. Belum. Ini masih Laskar Siliwangi. Ini tidak bermanfaat. Karena begini Pak, oke, jadi seorang figur itu harus memenuhi 3 kan ya, keagamaannya, kebangsaannya, dan kenegaraannya. Nah, rejim ini kelihatannya hanya keagamaan saja dan setengah kebangsaan, apalagi kenegaraan. Kalau Gus Dur paripurna, 3-tiganya sudah punya dia. Nah ini, dan calon-calon yang kemudian muncul juga, ini cuma modal-modal keagamaan semua, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat sekalipun. Saya nggak berani kalau ada Pak Samsul. Karena semua disebutnya masih, cek orang Sunda masih kiai lembur, masih orang lembur, Kang, itu teh, semua calon-calon teh. Nah, jadi nggak layak untuk memimpin PBNU. Sehingga berputar-putarlah itu calon-calon nama-nama itu, seluruhnya itu sampai hari ini belum ada keputusan Pak Kiai. 23 wilayah itu belum ada keputusan siapa yang pantas gitu. Nah, kemudian kalau untuk Rois, langsung aja saya belak-belakan lah supaya tidak berat. Rois sudah final karena dari semua calon itu hanya satu, Kang Said Agil Sirot, yang punya produk intelektual. Produk ya. Ya Kang Adi ya. Kang Said itu mentor soalnya. Untuk Pak Andi udah datang. Iya. Sebentar. Maaf. Ya, Kang Said itu punya produk intelektual yang genuine, langsung dari dirinya sendiri. Produk apa? Islam Nusantara. Siapa yang punya merek itu? Cuman Kang Said. Saya tadinya berharap waktu Muktamar Lampung, oke. Wah, ini bergantinya Kang Said ini harus lebih hebat dong, Gus Yahya. Ternyata saya tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang muncul malah tambang. Jadi ada penyesalan sebetulnya, ada penyesalan khususnya dari Jawa Barat. Kenapa Kang Said dulu malah tidak dipilih lagi gitu. Sebetulnya gara-gara kita terlalu euforia terhadap calon baru. Padahal yang baru juga belum tentu bagus. Apalagi istri muda ya Pak Dit ya. Belum tentu bagus istri muda itu. Yang tua malah lebih bagus gitu loh. Nah, Tergantung gimana dulu kalau dirajam tetap nyari. satu lagi ini yang saya melihat begini Pak. Ini pendapat saya bukan karena saya nggak mau keluar dari koridor yang ditetapkan Pak Juhadi. Saya nggak mau melampaui. Kenapa NU dari masa ke masa itu selalu pecah? Bukan hanya persoalan masalah figur ya, tetapi karena NU selalu hasil muktamarnya itu adalah 2 mandataris Pak. Mandataris sebagai Rois Am dan mandataris sebagai Tanfid. Disitulah kalau ada 2 figur selalu tabrakan. Nah, apakah ini harus dilebur menjadi satu? Saya tidak berani mengatakan ya, karena itu adalah hasil keputusan para alim ulama di situ Bondo. Waktu itu mungkin punya pemikiran bahwa untuk menyelamatkan NU dari rejim penguasa yang berganti-ganti itu, sementara itu adalah harus keluar dari kekuasaan. Kira itu. Jadi alasan kenapa Kitab 26 itu dimunculkan itu salah satunya adalah
karena supaya NU tidak terseret-seret oleh godaan atau manisnya kekuasaan. Jangan sampai seperti PKI dan Masyumi. Karena terlalu mesra dengan Bung Karno disikat oleh Soeharto. Terlalu mesra oleh zaman Soeharto disikat oleh rejim Soekarno. Nah, NU sudah sadar betul ini NU harus keluar dari garis kekuasaan. Nah, ini sebetulnya harus dibunyikan lagi di muktamar itu, jangan sampai nanti terjadi lupa bahwa NU adalah harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Nah, itu. Terus ini yang barangkali yang saya juga tidak ingin berlama-lama, saya terakhir ini untuk calon figur ketua umum mendatang, kita nanti wilayah-wilayah akan zooming lagi, terutama akan setelah konbes ini, Pak. Jadi kita semua tidak gegabah untuk mengeluarkan pernyataan apapun gitu loh, sebelum nanti ada utak-atik terhadap aturan-aturan di dalam konbes. Nah, tempat kemarin itu saya dengar diserang, itu tempatnya katanya jangan sampai di Lirboyo katanya, itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jogja. Tapi artinya beginilah. Ya gitu ya, saya serahkan aja nanti kepada wilayah. Tetapi pemilihan penentuan lokasi itu harus memenuhi historis, harus memenuhi ideologis, harus memenuhi politis. Kalau keluar dari itu nanti mengada-gada seakan-akan ini pretensi. Misal tadi di Pondok Gede ya boleh-boleh saja, tetapi harus ada alasan yang bagus, Pak. Oke. Kenapa? Alasan ideologisnya apa di situ di Pondok Gede itu? Ini pondok besar, Pak, pondok besar. Ya sebesar apa? Harus jelas aja itu supaya kena. Nah, gitu kayak. Saya kira gitu Pak Pandit ya, saya tidak ingin ini mendahului lah. Silakan aja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.